Kebijakan yang berpihak pada kerakyatan selalu mengusik kenyamanan para elit. Mereka yang berteriak paling nyaring untuk tuntutan perubahan, namun mereka pula yang paling enggan berubah. Banyak gerombolan yang tidak menginginkan republik ini berubah, berevolusi, hingga mereka berusaha mempertahankan kenyamanan dengan kiatnya masing-masing. Pemberontakan justru dilakukan untuk menghambat keinginan untuk maju. Kemalasan memulai lagi dari awal ketika harus dari nol lagi. Ibaratnya sedang pulas tidur siang-siang, tiba-tiba dibangunkan dipaksa untuk cuci muka, mandi, dan gosok gigi di kamar mandi. Banyak yang berteriak tentang perubahan dari atas peraduan, namun enggan beranjak keluar rumah. Khawatir di luar banyak risiko atau malas berhadapan dengan risiko. Kemudian pasang toa di atas atap, mengumumkan keprihatinannya atas apa yang terjadi di luar sana. Jokowi yang sedang bekerja untuk sebuah perubahan selalu riuh dari protes. Hari ini, sejumlah purnawirawan Jenderal TNI, politikus, hingga aktivis menggugat Undang-Undang IKN ke Mahkamah Konstitusi. Menurut mereka, proses penyusunan dan pembentukan Undang-Undang IKN tidak berkesinambungan. Lalu mereka katakan bahwa Undang-Undang IKN merupakan konspirasi jahat yang dilakukan pemerintah dengan DPR. Dan yang paling lucunya lagi, mereka menilai bahwa dalam pembuatan Undang-Undang IKN tidak melibatkan masyarakat banyak. Pertanyaannya, apakah dalam pembuatan undang-undang harus melibatkan masyarakat banyak? Bukankah suara masyarakat sudah diwakili oleh para anggota dewan? Orang Kalimantan yang punya tanah saja tidak protes. Ini malah gerombolan kadrun yang banyak protes. Apakah mereka takut bisnis nasi bungkusnya bangkrut? Profesor, sarjana, ekonom, pakar hukum, purnawirawan, aktivis, ulama berkumpul di satu kubangan, menerima job untuk menolak IKN secara masif. Mereka lupa konsep IKN dilindungi undang-undang yang disetujui 90% anggota perwakilan rakyat, kecuali PKS. IKN mendadak menjadi alasan terbesar mereka yang anti rezim ini untuk kembali berperang. Teori dan kajian ilmiah dibombardir dari segala arah. Semua mengarah ke tempat yang sama, yaitu menggagalkan pembangunan IKN atas nama penderitaan, tumpukan hutang, kemiskinan, keprihatinan rakyat. Konspirasi pengusaha pendukung IKN di belakang rezim dibongkar habis. IKN dianggap sebagai awal kehancuran kedaulatan negara. IKN menjadi keberanian pemerintah Jokowi merubah gaya konservatif menjadi liberal. Ketimpangan sosial dan ekonomi sepanjang usia republik yang sekuat tenaga dipertahankan oleh oligarki di tangan pemerintah Jokowi diobrak. Kebijakan yang berpihak pada kerakyatan selalu mengusik kenyamanan para elit. Mereka yang berteriak paling nyaring untuk tuntutan perubahan, namun mereka pula yang paling enggan berubah. Besarnya pembiayaan IKN menjadi kecemburuan ekonomi kalangan tertentu. Mereka tidak rela investasinya mengharuskan dibuang jauh ke seberang pulau. Belum ikhlas berbagi dengan potensi ekonomi di sudut lain. Pemerintah berani tegas, itu pasti berhadapan dengan keberanian perlawanan. Namun bukan alasan mengalah pada kapitalis yang selama ini diyakini mengendalikan keinginan negara. Memperbincangkan IKN bukan semata-mata menggadang-gadang Jokowi, tetapi sebuah kesepakatan kolektif yang dirintis dengan nyali besar dan perhitungan risiko politik. Banyak tangan-tangan yang bekerja di belakang Jokowi yang dijauhkan dari publisitas, namun tiba-tiba menyajikan hasil. Mereka yang fokus bekerja dan setia pada perbaikan bangsa
dalam satu orkestra. Jokowi menjadi dirijennya. Nada sumbang dari dalam orkestra sendiri pasti ada. Manajemen risiko sudah mengaturnya. Persoalannya, kita memilih akan berada di mana.